Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu, ini biasanya ngaji kita sampai jam berapa? Hah? 2:30? Oh, masa? Jam 2 ya? Sampai jam 2 biasanya? 2:30. Oh, 2:30. Oh, beneran nih? Oh, kadang asar. Kalau asar mah jangan ya. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua hadir saat ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita, saling menasihati kita, membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Karena sejatinya semua manusia ini merugi. Bu, mau rugi mau untung? Hah? Untung. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat An-Nasr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Tetapi ada golongan-golongan yang kata Allah tidak rugi. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian orang-orang yang melakukan amal soleh, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita saling menasehati. Saya utamanya ngomong kayak gini bukan untuk ibu-ibu sebetulnya, untuk diri saya sendiri, nasihat untuk diri saya sendiri. Setiap apa yang nanti saya sampaikan ini adalah merupakan nasihat untuk diri saya sendiri, supaya kita, saya dan ibu-ibu semua dan kita semua menjadi orang yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin soleh, semakin hari semakin kita dipandang baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada idola kita. Tidak ada manusia yang terbaik kecuali Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir saat ini mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat juga untuk Ibu Lili dan juga ibu-ibu semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, hari ini saya berkenan hadir di tempat ini. Ini merupakan sudah agenda lama ya dari Ibu Lili. Sudah 1 bulan yang lalu ya Bu ya. Sudah 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu hal yang memang bisa ibu-ibu bawa sepulang dari sini. Bu, kalau saya mau nanya, ibu-ibu kira-kira mau bahagia atau enggak? Ada yang mau bahagia atau enggak? Mau bahagia atau sengsara? Bahagia. Semua orang kalau ditanya pengen bahagia atau enggak, semua orang pasti jawabannya kepengen saya bahagia. Tapi pertanyaannya, udah tahu belum caranya bahagia? Udah tahu belum? Belum? Ya. Saya mau ngasih tahu caranya kita bahagia, caranya kita senang, mau itu di dunia maupun di akhirat.
ini dikumpulkan di dalam satu doa. Doanya apa? Mungkin ini doa sering banget ibu-ibu bacakan setelah selesai melakukan sholat. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami. Allahumma a'inni ala dzikrika, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Wa syukrika, dan tolonglah kami agar senantiasa kami terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadatik, dan tolonglah kami agar senantiasa kami terus memperbaiki ibadah kami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nih 3 poin nih kalau kita pengen bahagia. 3 poin aja dikumpulkan dalam satu doa. Doanya yang sering kita baca, tapi nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa merealisasikan doa yang senantiasa kita sering baca di setiap setelah kita melaksanakan sholat. Yang pertama tadi apa? Apa Bu? Zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa kami terus berzikir kepadamu. Zikir itu apa sih? Zikir itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayo berzikir kepada Allah, maka hati kami akan merasa tenang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu sering berzikir kepada Allah. Tetapi aplikasi zikir itu seperti apa? Yang baik itu zikir itu seperti apa? Apakah hanya keluar dari mulut kita saja Allah, Allah, Allah? Itu juga betul baik. Tapi bagaimana ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita merasa kita sering berzikir kepada Allah, berarti ketika kita melakukan sesuatu ini kayaknya enggak baik. Oh iya, Allah yang Maha melihat saya. Ketika kita melakukan kebaikan, oh iya, ini adalah hal-hal yang membuat Allah suka. Kalau ada hal-hal yang membuat Allah suka, berarti apa? Harus senantiasa kita jaga dan kita laksanakan terus. Kita lakukan terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang tidak mau mengingat Allah, siapa saja yang berpaling dari ingatan Allah, kata Allah apa? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kesengsaraan. Jadi sebetulnya kalau kita pengen bahagia, udah banyak ingat Allah aja. Taat sama Allah. Allah itu sebenarnya kepengen banget kita bahagia. Gak ada yang Allah inginkan bagi seorang hambanya kecuali sebuah kebaikan. Pengennya kita senang, pengen kita bahagia, udah gak ada yang lain. Gak pengen Allah itu ngelihat manusia itu sengsara, gak pengen. Gak pengen Allah itu melihat manusia itu susah, gak pengen. Tetapi siapa yang membuat kesusahan itu? Manusia itu sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu ingin memberikan rezeki karunia kepada kita. Itu layaknya seperti air bah, layaknya seperti air apa namanya? Coba bantuin. Seperti air banjir, ya. Kira-kira kalau air banjir sedikit atau banyak, Bu? Banyak. Makanya ada pepatah apa? Kalau sedikit jadi
kawan, kalau banyak jadi lawan. Kalau sedikit bisa kita pakai buat mandi, buat minum, buat keperluan sehari-hari. Tetapi ketika air itu banyak, seperti ketika 2020, di awal tahun 2020 kita semuanya merasakan yang namanya sedih, kesedihan yang luar biasa ya. Di daerah Jatisari banyak sekali yang terendam banjir. Itu karena apa? Kelebihan air. Nah sama, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan rizki kita yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Sebetulnya itu ingin memberikan rizki yang seperti air bah, air banjir. Kira-kira kalau misalkan ada air banjir, misalkan di daerah kita kebagian nggak banjirnya? Kita kebagian nggak airnya? Apalagi misalkan dataran kita lebih rendah, banjirnya di atas, kebagian nggak? Bukan kebagian lagi ya. Bisa kita tenggelam gitu. Nah rizki Allah juga sama seperti itu. Allah itu ingin memberikan rizki yang banyak kepada kita, tapi ada satu golongan yang tidak bisa menerima air banjir tersebut. Siapakah mereka? Orang-orang yang membuat benteng. Jadi kalau misalkan ya air banjir di atas, kemudian ada orang yang membuat rumahnya tinggi, benar-benar penjagaannya sampai benar-benar dijaga banget. Mungkin semennya kuat ya, besinya banyak, akhirnya kemudian air itu tidak bisa nembus ke rumah tersebut. Bisa jadi seperti itu. Siapakah yang dimaksud orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki tidak akan datang kepada orang-orang yang berbuat dosa. Makanya kalau misalkan kita lagi susah hidupnya, lagi bingung gimana caranya, kok kayaknya nih solusi gak keluar-keluar, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri, sholat taubat, dan kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan di dalam surat Toha ya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah senantiasa akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Bu, kita sekarang alhamdulillah ada yang enggak bisa ngelihat. Bisa ngelihat Bu semua? Bisa ngelihat saya? Coba kira-kira saya pakai baju apa? Warna apa? Berarti bisa ngelihat ya. Nah, ada sekumpulan orang-orang yang nanti pada hari kiamat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Kenapa mereka bisa buta? Karena mereka seringkali melakukan dosa-dosa yang memang seharusnya tidak dilakukan. Pengertian takwa itu apa sih pengertian takwa? Menjalani semua apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sering ngedengar, dan mungkin sebagian ibu-ibu, bahkan semuanya ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka, dari mana aja arahnya. Siapa yang berbicara ini? Bukan Nasyahaura. Siapa yang berbicara ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebetulnya, kalau kita pengen bahagia, udah deketin Allah. Ibu sekarang ada yang datang pejabat, anggota DPR, bilang begini sama ibu, Bu, punya anak berapa? 3 Pak Dewan. Terus sekolahnya di mana? Justru itu saya lagi kebingungan. Ya udah ibu, nanti ibu nih punya anak semuanya saya sekolahin. Kira-kira ibu senang apa enggak? Senang. Padahal waktu itu si Pak Dewan itu ngasih duit enggak? Kagak. Cuman ngomong doang. Tapi bahagianya luar biasa. Belum tentu juga dikasih. Cuman ngomong gitu aja kita bahagia. Masa iya dengan janjinya Allah kita nggak senang, kita nggak bahagia, kita nggak girang? Nah Allah kan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Udah. Siapa yang punya masalah? Masalah apa? Masalah keluarga, masalah anak,
masalah sekolah, masalah dengan tetangga, masalah dengan pekerjaan, apa saja masalah yang dihadapi. Kuncinya apa? Dekati Allah. Karena cuma Allah satu-satunya pemilik solusi. Karena cuma Allah satu-satunya yang bisa membuka jalan. Jalan-jalan apapun yang kadang-kadang kita tidak kepikiran. Saya ada cerita. Ini cerita luar biasa, membuat saya ini inspiring banget, inspirasi banget buat saya. Ada seorang anak, si anak ini kelas 1 SMA. Tapi si anak ini luar biasa. Apa luar biasanya? Dia punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri. Pengen banget kuliah di luar negeri. Karena si anak ini lahir dari orang biasa-biasa saja. Ibunya seorang petani, ayahnya seorang petani juga sama. Hidupnya biasa-biasa aja. Kemudian akhirnya si anak ini mengutarakan nih apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dicita-citakan oleh si anak tersebut. Bilang nih sama ibunya, Bu, boleh nggak kalau saya punya cita-cita pengen banget kuliah di luar negeri? Lalu apa ya dijawab oleh ibunya? Karena ibunya juga dia punya keimanan yang luar biasa. Biasanya kan kalau orang nggak punya iman gimana? Misalkan sedikit gitu imannya ya, lah ngapain sih lu pakai cita-cita ke luar negeri? Lu udah tahu gue kayak gini orangnya, ya udah tahu bapak lu jadi petani, ibu lu jadi petani, ngapain? Kan biasanya begitu ya rata-rata kalau nggak punya iman. Tetapi ini luar biasa nih, si anak ini punya ibu soleha, kemudian bapaknya juga soleh dan punya keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dijawab sama ibunya. Ibunya bilang gini, nak, dimanapun kamu ingin kuliah, dimanapun kamu ingin belajar, semua adalah buminya Allah. Jadi kalau semua adalah buminya Allah, gampang banget untuk bisa mendapatkan buminya Allah. Gimana caranya? Dekatin Allah. Mulai saat ini, yuk nak, kita bangun sholat malam, kita tahajud bersama. Dilakuin, Bu. Dari mulai kelas 1 SMA dilakuin sholat tahajud. 3 tahun akhirnya kemudian dia lulus. Dan dia akhirnya kemudian ikut tes supaya bisa dapat beasiswa di luar negeri. Kira-kira Bu, si anak ini lulus atau enggak? Hah? Kok yakin Bu lulus? Kenapa Bu? Ini yang tahajud bukan cuma anaknya loh. Yang tahajud itu bapak dan ibunya. Dua-duanya orang soleh. Ternyata Allah takdirkan lain. Si anak ini kemudian tidak lulus. Pada saat itu apakah mereka kecewa? Wah, sama kecewa. Manusiawi. Bilang sama Allah, ya Allah, kurang apa? Aku sudah melakukan sholat tahajud. Ibuku juga sama, ayahku juga sama. Lalu kemudian kami selalu menyisihkan sedikit untuk bisa melengkapi dan menyempurnakan ibadah kami, yaitu dengan sedekah kami. Tetapi kenapa semuanya tidak sesuai dengan harapan kami? Galau. Wajar nggak kalau galau? Wajar, manusiawi. Masa iya ibu kehilangan sesuatu kagak nangis? Harus dipertanyakan itu. Ya, ada orang yang kehilangan motor kagak nangis misalkan ya. Cuek aja saya, nggak wajar itu namanya. Ya sama seperti itu. Apalagi misalkan dia udah benar-benar melakukan ibadah terbaiknya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian akhirnya dikuatkan oleh sang ibu, nak, tidak ada yang Allah harapkan untuk hambanya yang beriman kecuali sebuah kebaikan. Allah itu nggak mungkin hianati kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak mungkin hianati kita. Yang kadang-kadang kitanya sendiri yang kurang percaya. Yuk nak, kita bangun husnuzon kita dan kita jaga terus husnuzon kita kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya si anak nih kemudian akhirnya dia bekerja nih, nggak kuliah, nggak punya duit. Gimana mau kuliah nggak punya duit? Akhirnya si anak ini bekerja. Bekerjanya sama siapa? Bekerjanya sama bule. Jadi apa? Jadi tour guide. Jadi yang nemenin bule-bule kemana-mana. Nah, dia kerjanya seperti itu. Akhirnya kemudian si anak ini bekerjalah sama seorang bule.
Diajarin lah sama seorang bule itu, kamu gini, nanti kamu begini. Payah namanya kerja ya Bu ya. Yang namanya kerja diajarin bener-bener sampai bener-bener mahir tuh si anak itu. Mungkin nih si bule ini melihat si anak ini punya potensi. Anaknya pinter, anaknya baik. Ya udah, akhirnya ditawarin lah sama si bule itu. Apa yang ketika itu dikatakan oleh si bule itu terhadap anak tersebut apa? Nak, kamu mau kuliah nggak? Wah, dengan sangat senang hati, mau banget, Mister gitu ya. Kalau bule kan biasanya dipanggil Mister. Mau banget Pak, saya mau banget kuliah. Ya udah, kalau kamu mau kuliah, kamu siapin paspor macam-macam, nanti kamu berangkat bersamaku. Ibu tahu? Akhirnya kemudian si bule ini siapa? Si bule ini adalah salah satu guru besar di universitas yang si anak tersebut kepengen banget kuliah di dalamnya. Masya Allah. Itulah cara Allah. Kalau kita berpikir saat itu, ya Allah nggak adil nih. Saya udah mati-matian tahajud, saya udah mati-matian ibadah kepada Allah, masa nggak dilulusin? Tapi ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, si anak tersebut diangkat atau diajak oleh si bule tersebut bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai asisten dosen. Bukan hanya itu, yang namanya asisten dosen pasti digaji juga, kuliah gratis juga, digaji juga, deket sama dosen juga. Dan ibu-ibu tahu semua, ternyata dia mengajari siapa? Dia mengajarkan teman-temannya yang dulu pernah ikut tes bareng dia. Masya Allah. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang kita harus berlatih, Bu, harus latihan. Ini gak mudah. Mempertahankan kita husnuzon kepada Allah ini gak mudah. Kadang-kadang kita mah terlalu gampang banget nyalahin Allah. Gimana sih Allah nih? Orang-orang udah punya ini itu, saya masih begini-begini aja. Padahal harus kita lihat dulu dong, ngaca dulu. Emang ibadah kita bagaimana? Emang akhlak kita bagaimana? Bahkan ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita sama Allah, itu harus selaras sejalan dengan bagaimana memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau udah ibadahnya bagus, berarti akhlaknya juga harus bagus. Jangan sampai nanti ibadah kita yang banyak, amal kita yang banyak, akhirnya kemudian tergerogoti oleh sikap kita terhadap orang lain yang buruk. Kita senangnya apa? Ngegibahin orang, nyakitin orang. Kalau ngomong tuh pedes banget. Ya, kalau ngomong tuh nggak pernah disaring. Fakir qabla an ta'zima. Pikirkan sebelum kita berbuat. Pikirkan sebelum kita berbuat. Itu yang pertama. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi aplikasi kita berzikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar lewat mulut kita, tapi bagaimana ketika mulut kita berkata Allah, 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 berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu zikir yang sebenarnya ini zikir favorit saya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zikir biasa kita pahalanya satu, pahala berzikir. Tetapi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala sekaligus, pahala berzikir dan pahala bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, coba saya mau nanya, amalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Allah langsung kasih contoh? Bahkan Allah sendiri melakukan itu. Amalan apa coba? Salawat. Innallaha wa malaikatuhu, terus yusalluna 'alan nabi, terus ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacaan sholawat
Allah mengajak semua ya, bahkan Allah juga yang memerintahkan, Allah juga yang melakukan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis Nabi mengatakan, man sholla wahidatan, terus sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan 10 solawat. Apa maksudnya? Allah akan memberikan 10 kebaikan, Allah akan memberikan 10 kebahagiaan, Allah akan memberikan 10 ketenangan ketika kita membaca 1 solawat saja. Bagaimana ketika kita setiap hari bisa membaca 10 solawat, 100 solawat, 200 solawat, 300 solawat, bahkan lebih. Wah, udah 26 menit. Ketahuan kalau di sini udah 22. Jadi saya kenapa pakai video, Bu? Karena saya punya SWTD. Jadi harus ada konten katanya gitu ya, kata Teh Astor. Ya, Bu, ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali saya harus bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah? Lalu kemudian dijawab sama Rasul, terserah kamu, semampunya kamu. Udah, ya udah. Kalau kayak gitu saya ingin bersolawat yang banyak kepadamu, wahai Rasulullah. Lalu kemudian dijawab sama Rasulullah apa? Ketika kamu bersolawat kepada aku, ya sebanyak apapun, berarti kamu ingin mendapatkan lebih banyak juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu ingin bisa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat, pertama Allah akan menyayangi kita lebih banyak lagi, dan yang kedua tentunya Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Mau, Bu? Mau memperbanyak sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut ya, udah 27 menit. Yang kedua, apa yang kedua? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa kami terus bersyukur kepadamu. Bu, hari ini Ibu sudah berterima kasih sama Allah? Ibu sudah berterima kasih sama Allah? Apa? Terima kasihnya apa? Makasih ya Allah. Kalau saya tiba-tiba memilih Ibu nih ya, misalkan Ibu yang pakai baju merah, Ibu siapa? Mohon maaf namanya. Nah, bukan. Aduh, cantiknya. Ibu siapa namanya? Ibu Latif. Khotib. Waduh, tukang khutbah ini. Gitu. Tukang ceramah ya Ibu ya. Namanya bagus Bu, Ibu Khotib ya. Misalkan saya datang ke rumah Ibu Khotib, Ibu sudah punya rumah ini bagus, mau nggak saya perbagus lagi? Oh, kata Ibu Khotib mau. Terus kemudian Ibu sekarang mungkin Ibu sudah pensiun, misalkan ya Bu ya, misalkan. Mau nggak Ibu saya kasih uang 10 juta setiap bulan? Mau nggak Bu? Oh mau ya. Ibu ada berapa keluarga di rumah Ibu? Oh ada, saya punya anak 2, misalkan anak saya 3. Kemudian saya masih punya suami, kemudian saya masih punya saudara. Di total ada 10, ya udah 10-10-nya saya kasih hadiah umroh. Ibu mau? Mau terus ya? Mau terus. Terus ternyata saya kasih semuanya Bu. Apa yang saya janjikan sama Ibu saya kasih semua. Kira-kira Ibu nih datang ke rumah saya lagi, itu minta lagi atau bilang terima kasih dulu? Hah? Apa jangan-jangan Ibu Khotib datang ke rumah saya, Naswa kurang, mana ini duitnya 10 juta buat Ibu kurang, sekarang Ibu udah shopping terus nih ke mall-mall. Kurang. Kira-kira apa yang biasanya dilakukan oleh manusia? Datang dulu ke rumah, berterima kasih dulu atau minta lagi? Berterima kasih dulu. Jangan-jangan kita selama ini jarang banget berterima kasih sama Allah. Jangan-jangan kita fokus kita apa? Terhadap permintaan kita yang belum Allah kasih. Minta terus, tapi yang kemarin udah Allah kasih nggak disyukuri. Kita nggak bilang dulu terima kasih. Coba dong kita berterima kasih dulu sama Allah. Ya Allah, siapapun orangnya,
Sehebat apapun orangnya, tidak ada yang pernah sanggup bisa menghitung segala nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Siapapun yang menghitung nikmat Allah ini, saya tidak akan pernah sanggup. Ibu sekarang bisa ngedip, coba nggak ngedip 5 menit. Nggak bisa. Itu cuma kedipan doang. Itu cuma kedipan doang. Bagaimana ketika misalkan kita diuji oleh Allah, misalkan tidak bisa buang air besar, tidak bisa kentut, ya Allah Bu, kentut aja enak banget. Ya, nikmat ya. Apalagi kalau misalkan udah kita lagi mules terus kentut, terus kita cium udah bau kita, aduh, enak banget kan? Enak itu buat kita. Kalau orang yang nyium mah tuh sebel banget kayaknya. Udah kayak nggak ada tempat lain aja ini kentut. Itu dulu syukuri. Itu dulu yang harus kita terima kasihin sama Allah. Baru kemudian akhirnya kita meminta terus sama Allah. Dan sampaikan kepada Allah setiap permintaan kita harus ada alasannya. Bu, pernah nggak kita minta sama Allah berdoa dikasih alasan gitu Allah? Ya Allah, saya kepengen dah gaji saya kan saat ini kan cuma 2 juta nih ya Allah ya. Saya kepengen gaji saya 5 juta. Terus kita kasih alasannya 5 juta nanti yang akan saya dapatin ini, saya maunya 3 juta buat sedekah saya. Kasih alasan sama Allah supaya nanti Allah melihat, oh iya pantas dia meminta seperti itu, aku akan kasih. Kenapa? Karena doa-doanya yang diperluas, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Jadi syukur ini luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim apa? Yang sering kita hafal semuanya apa? Ayo. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah. Siapa yang kufur kepadaku maka siksaanku sangat pedih. Bu, jadi kalau kita nggak mau berterima kasih, bukan cuma dikurangi rezeki kita, tetapi disiksa. Tetapi ketika kita nih ya udah pandai bersyukur, walaupun misalkan rezeki kita yang sedikit, makan sama garam doang atau makan sama telur ceplok doang, kita bilang ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Coba Bu, coba rasain kayak gitu aja, nikmat banget. Makanya kenapa orang nih ya bahagia, banyak orang yang tidak bahagia walaupun di tengah rumahnya mewah. Banyak orang yang tidak bahagia walaupun di tengah hartanya yang berlimpah. Kenapa? Karena syukurnya yang kurang. Tapi kalau kita udah biasa bersyukur, aduh enak deh udah. Ibu setiap kali makan, jangan dulu langsung, jangan apa gara-gara kita lapar, jangan dulu begitu. Kita pejamkan dulu mata, kemudian kita ingat, ya Allah, kasih ya Allah. Ya Allah, enak banget ini. Hari ini ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa dikasih kesempatan untuk makan. Orang-orang di luaran sana bagaimana? Belum tentu juga bisa makan. Akhirnya kita bisa menikmati setiap suapan kita. Ya seperti itu. Mau kita makan daging sekalipun kalau nggak ada syukurnya tetap aja kurang. Mau kita dikasih sama Allah rezeki yang banyak sekalipun kalau syukurnya kurang, kalau syukurnya nggak ada tetap aja kurang. Ntar sudah Allah kasih nih ya, gajinya pengen naik, udah dikasih sama Allah naik, nanti kurang lagi. Bilangnya apa? Ya Allah, emang tadinya saya mau infak ya, tapi kayaknya kok kurang ya. Pernah begitu? Pernah Bu? Ya karena infaknya nggak diduluin. Coba kalau infaknya diduluin, nanti Allah yang akan cukupkan kita. Disyukurin dulu, ya Allah, saya alhamdulillah saya punya keluarga bahagia. Orang-orang di luaran sana bagaimana? Atau misalkan ketika suami kita galak, suami kita misalkan tidak sesuai dengan harapan kita, tetap aja disyukuri. Lah, orang suami galak disyukuri gimana ceritanya? Ya disyukuri aja. Kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bermalam pertama. Orang-orang di luaran sana yang mungkin belum merasakan malam pertama gimana? Pengen banget kan? Kita udah dikasih kesempatan, disyukuri dulu.
Jadi artinya apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau kita ingin bahagia, udah syukurnya diperbesar. Insya Allah kalau syukurnya diperbesar, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Oke, ketiga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus memperbaiki ibadahku. Karena memang kita hidup di dunia ini untuk apa coba Bu? Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Kalau kita pengen seneng-seneng bukan di sini. Di sini itu memang tempatnya capek. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, kita sehari berapa kali sholat Bu? 5 kali. 1 kali sholat kira-kira berapa waktu Bu? Berapa menit? 15 menit? Wah, hebat ibu soalnya. Hah? Masya Allah, mantap. Oke lah, kita lihat pada umumnya ya. Setiap kali kita sholat berapa menit? 5 menit katakanlah ya. 5 menit, udah jago banget dah itu 5 menit ya. 5 dikali 5 berapa Bu? 5 dikali 6? 5 dikali 7? Oh ini mah matematika ya. 35. 5 dikali 5, 25. Sementara Allah ngasih kita berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berapa menit berarti dalam sehari? 24 dikali 6. Kalkulator. 20 dikali 6 aja 120 menit. 144 menit. 144 menit, bener ya? 1 hari 144 menit. Allah cuma minta kita cuma 25 menit dalam sehari. Kira-kira gimana? Banyak orang yang berat nggak? Banyak banget. Padahal setiap kumandang azan itu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa sih Allah sendiri memerintahkan kita untuk sholat? Supaya hayya 'alal falah, supaya nih kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Masa iya kita nggak percaya? Tadi sama anggota dewan aja cuma ngomong aja kita sumringahnya udah luar biasa. Masa sama Allah kita nggak percaya? Ayo kata Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa hayya 'alas shalah? Hayya 'alal falah. Aku ingin memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tinggal sekarang pertanyaannya, kita mau atau enggak dengan tawaran yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita lebih senang ditawari sesuatu hal atau dijanjikan sesuatu hal oleh manusia, atau kita lebih senang dijanjikan sesuatu hal oleh Allah? Kalau kita senang dijanjikan oleh manusia, ya udah samain aja. Yang kadang-kadang kalau manusia mah gimana? Suka ingkar janji nggak Bu? Oh, suka ingkar janji. Kadang-kadang lupa, sama kayak saya suka ingkar janji gitu ya. Kadang-kadang saya suka gini Bu ya. Saya suka karena mungkin banyak yang ngechat ya, setiap hari itu ada ratusan chat. Saya suka gini, Teteh, saya minta buku dong tuh yang kemarin Teteh baca. Oke, minta alamatnya. Nggak tahu tuh orangnya kasih alamat atau enggak. Udah gitu, yang parahnya lagi saya juga nggak tahu itu siapa tadi yang ngechat. Makanya kadang-kadang saya suka langsung nyetatus, siapa ya yang pernah saya janjikan sesuatu. Saking apa coba? Saking kita tuh manusia biasa, cuma bisa ngejanjiin doang. Kalau nggak diingetin, kadang-kadang kita nggak lupa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Teliti tidak akan pernah lupa, nggak akan pernah lupa. Dan semua ya kabar baiknya bagi orang-orang yang beriman, kabar baiknya bagi orang-orang yang Muslim, semua kegiatan kita, semua aktivitas kita, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Enak dah Bu, jadi orang mukmin itu enak. Semuanya, ibu tidur bisa jadi ibadah, ibu makan bisa jadi ibadah, ibu nyapu bisa jadi ibadah. Kenapa bisa jadi ibadah? Kenapa coba Bu? Kalau semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah dan karena Allah, semuanya insya Allah menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 40 menit.
Insya Allah apa-apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita agar terus kita dekat sama Allah, dekat sama pemilik kebahagiaan, dekat sama Tuhan kita yang memberikan solusi atas setiap permasalahan hidup kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat juga buat kita, dan kita bisa meraih kebahagiaan dengan sebetul-betulnya kebahagiaan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.